wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Safitra dengan NIM 2231210027. Saya dari Universitas Al-Khairat Palu, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Profesi Keguruan Islam oleh dosen pengampu Ibu Neni Kurniati, SAG, MAG. Jadi di sini saya akan mewawancarai salah satu guru. Dengan hormat saya sebut namanya, nama beliau yaitu Ibu Cece. Jadi Ibu, di sini saya akan memberikan 5 pertanyaan. Yang mana pertanyaan pertama, kenapa Ibu memilih profesi sebagai guru? Kalau ditanya kenapa memilih profesi sebagai guru, itu seiring berjalannya waktu, seiring pergaulan, ruang lingkup. Karena rata-rata ruang lingkup itu seorang pengajar, dari keluarga bapak maupun dari keluarganya ibu itu rata-rata pengajar, dan datang kemari kuliah tinggal dengan orang yang punya basic sebagai seorang guru. Jadi kalau dibilang kenapa pilih profesi sebagai seorang guru, itu mengalir, terus juga terbiasa sama lingkungan anak-anak yang mau diajar. Jadi kebetulan ada peluang di situ, secara ekonomi peluangnya ada di situ, secara di luar ekonomi atau kehidupan biasa itu ada dukungan dari keluarga. Guru itu lebih banyak dapat penjelasan atau bisa dibilang kayak penguatan, karena rata-rata keluarga itu dari bidang guru atau pengajar dosen. Baik Ibu, pertanyaan kedua, apa pengalaman jadi guru yang paling berkesan menurut Ibu? Kalau yang paling berkesan, jujur kalau mengajar, saya pertama kali mengajar di sini di SLB. Kalau ditanya yang paling berkesan itu dari awal saya masuk sampai saat ini pun itu bisa dibilang sangat berkesan. Tapi kalau ditanya yang paling berkesan, yang pertama itu saya waktu masuk di sini belum punya dasar tentang anak-anak luar biasa, tapi tiba-tiba ditempatkan di anak tunarungu. Jadi memang betul-betul saya saya diharuskan, diwajibkan untuk tahu bisa berkomunikasi dengan anak tunarungu. Jadi saya itu mau tidak mau, sanggup tidak sanggup itu harus bisa berkomunikasi dengan anak tunarungu. Jadi kayak yang paling berkesannya yaitu kita sama sekali tidak punya dasar tentang bahasa isyarat, tapi dituntut untuk bisa bahasa isyarat. Jadi pertanyaan ketiga, apa saja kendala yang mungkin pernah Ibu alami menjadi guru? Kalau kendala yaitu kembali tadi hal yang berkesannya tadi, karena komunikasi dengan anak tunarungu saya tidak punya dasar. Itu kendalanya itu ya, kita belajar dari nol. Belajar tentang bahasa isyarat itu memang betul-betul dari awal. Dan pertamanya dari abjadnya dulu yang dihafal, kemudian kebiasaannya mereka apa, bahkan itu bahasa yang harusnya guru terapkan di sekolah dan bahasa yang mereka gunakan itu beda. Makanya kita itu belajarnya dua, bahasa isyarat itu dua, di CB sama di Sindo. Jadi pertanyaan keempat, tips-tips apa saja agar menjadi seorang guru yang baik? Sebagai seorang guru yang baik itu kembali ke diri masing-masing. Kalau kita mau sebelum jadi guru yang baik, kita harus jadi pribadi yang baik dulu. Pertama, yang harus kita pegang itu orang itu cerminan diri. Kita harus mampu terima kritikan. Kalau kita bisa menerima kritikan dari orang lain, otomatis kita mau untuk memperbaiki. Tapi kalau kita tidak mau menerima kritikan dari orang lain, maka kita tidak akan pernah memperbaiki diri. Baik Ibu, pertanyaan kelima, sudah berapa lama Ibu mengajar di sekolah ini? Saya mengajar di sini sudah sekitar 2 tahun. Ini berjalan 2 tahun setengah kayaknya, 2 tahunan. Terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Allahumma musta'an. Astagfirullah khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.